Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Media Yanuar Abdullah, Esos MSI, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, peserta PKN tingkat 2 angkatan ketiga pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, memperkenalkan sebuah inovasi dalam implementasi reformasi birokrasi melalui strategi kompak berakhlak, yaitu kolaborasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi untuk peningkatan kinerja dengan menerapkan budaya kerja berakhlak pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun yang melatar belakangi inovasi strategi kompak berakhlak adalah: pertama, bahwa pencapaian target indeks reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih perlu untuk dilakukan peningkatan agar mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, untuk mencapai target reformasi birokrasi, maka efektivitas kolaborasi dan koordinasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan reformasi birokrasi harus dioptimalkan. Ketiga, untuk percepatan pencapaian target reformasi birokrasi perlu didukung dengan pengembangan budaya kerja aparatur yang selalu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif terhadap perubahan, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, bahwa di dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayan publik diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang melibatkan stakeholder untuk memberikan penilaian terhadap kinerja sebagai bagian untuk perbaikan tata kelola pelayanan publik. Dengan strategi kompak berakhlak, diharapkan akan terbangun sinergi pemerintahan dalam implementasi reformasi birokrasi sehingga memiliki dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan harapan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak, bukan tumpukan kertas, dan birokrasi harus lincah. Sejalan dengan hal tersebut, melalui inovasi kompak berakhlak sebagai strategi dalam menindaklanjuti dan mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi tematik dan general di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam proyek perubahan ini saya telah melaksanakan kegiatan untuk mencapai kinerja jangka pendek, yaitu: pertama, membangun dukungan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan proyek perubahan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan dukungan dan arahan dalam pelaksanaan proyek perubahan, membentuk tim efektif yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan melalui keputusan Kepala Biro Organisasi nomor 15 tahun 2023 tentang pembentukan tim efektif proyek perubahan, melaksanakan sosialisasi Permenpan RB nomor 3 tahun 2023, membangun komitmen dan dukungan dalam proses serta dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penandatanganan komitmen bersama dari seluruh kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, membentuk tim kerja reformasi birokrasi melalui keputusan Gubernur nomor 741 tahun 2023 tentang pembentukan tim kerja reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, membangun kolaborasi dan koordinasi dalam penyusunan roadmap reformasi birokrasi dengan kegiatan sebagai berikut: melaksanakan rapat tim efektif, melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana aksi pertema reformasi birokrasi dan reformasi general, menyusun draft peraturan gubernur tentang roadmap reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2023-2024, dan melalui Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan draft peraturan gubernur ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi e-Perda dengan surat permohonan nomor 180/2479 Biro Hukum. Ketiga, guna menunjang kolaborasi dan koordinasi dalam proses dan implementasi reformasi birokrasi, saya telah mengembangkan media komunikasi dan koordinasi obsesi kita sebagai wadah dialog yang dapat dilakukan secara tatap muka, baik secara luring ataupun daring. Keempat,
membangun kolaborasi dan koordinasi serta komitmen dalam penerapan budaya kerja berakhlak dengan kegiatan sebagai berikut. Melaksanakan kolaborasi dan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi kepemimpinan berakhlak bagi seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama. Melaksanakan kolaborasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis core value ASN berakhlak bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli media di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk penerapan dan pengembangan budaya kerja berakhlak di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kelima, membangun kolaborasi dan koordinasi dalam penyusunan pedoman mekanisme kerja, dampak penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan guna mewujudkan birokrasi yang lincah melalui kegiatan sebagai berikut. Melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan stakeholder terkait untuk membahas draft pedoman mekanisme kerja baru, menyusun draft peraturan gubernur tentang pedoman mekanisme kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan draft peraturan gubernur ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi e-Perda dengan surat permohonan nomor 102.2.16/2476 Biro Hukum. Keenam, membangun kolaborasi dan koordinasi dalam pengembangan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi daring yang atau disebut Skampadi dengan kegiatan sebagai berikut. Melakukan koordinasi dengan tim IT Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat guna pengembangan arsitektur aplikasi yang akan dibangun. Melaksanakan uji coba sekaligus sosialisasi kepada perangkat daerah. Membuat video sosialisasi dan launching aplikasi Skampadi. Ketujuh, membangun kolaborasi dan koordinasi dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan tentang kepatuhan pelaksanaan pelayanan publik dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Melaksanakan monitoring dan pembinaan bersama Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Melaksanakan rapat koordinasi hasil monitoring dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kolaborasi dalam pelaksanaan sosialisasi pedoman kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat. Dalam implementasi proyek perubahan ini terjadi perubahan stakeholder di mana terdapat penambahan stakeholder eksternal yaitu dari Kemendagri, BPS Perwakilan Kalimantan Barat, serta kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Selain itu terjadi pergeseran stakeholder dari yang sebelumnya apatetik menjadi defender dan dari defender bergerak menjadi laten. Dalam implementasi strategi marketing, saya menggunakan berbagai media sebagai promosi atau publikasi yaitu melalui Facebook, Instagram, media atau koran online, media cetak, dan Radio Republik Indonesia Pontianak. Adapun dampak proyek perubahan terhadap tema PKN tingkat 2 yaitu pengentasan kemiskinan, maka dalam roadmap dan rencana aksi RB tematik pengentasan kemiskinan telah dirumuskan 20 isu strategis yang akan diintervensi dalam 29 sasaran strategis dengan melalui pelaksanaan 58 kegiatan rencana aksi yang berdampak secara langsung terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan pengurangan angka kemiskinan yang kinerjanya dapat dilihat pada akhir tahun 2023 dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan dari 6,81% pada tahun 2022 menjadi 6,55% pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat mendukung proyek perubahan Saudara Media Yanuar Abdullah SOS MSI, Kepala Biro Organisasi Kesekretariatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan tema strategi membangun sinergi pemerintahan dalam implementasi reformasi birokrasi. Melalui kolaborasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi untuk meningkatkan kinerja dengan menerapkan budaya kerja ASN berakhlak atau kompak berakhlak di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saya Dr. Ades Haji Hasan MMH, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, mendukung proyek perubahan Saudara
Media Yanuar Abdullah, Esos MSI, dengan tema strategi membangun sinergi pemerintahan dalam implementasi reformasi birokrasi dengan menerapkan kompak berakhlak di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan menciptakan masyarakat yang sejahtera untuk Kalimantan Barat. Saya Dr. Harrison MKes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mendukung proyek perubahan Saudara Media Yanuar Abdullah, Esos MSI, dengan tema strategi membangun sinergi pemerintahan dalam implementasi reformasi birokrasi melalui kompak berakhlak di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saya Abdul Hakim, staf ahli bidang budaya kerja Kementerian PAN-RB. Saya sangat mendukung proyek perubahan yang disiapkan oleh Saudara Media Yanuar Abdullah, Esos MSI. Saya Arsan Latif, Inspektur 4, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mendukung penuh proyek perubahan Saudara Media Yanuar Abdullah, Esos MSI, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema kompak berakhlak di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saya Henry Rafat, selaku Asisten Infrastruktur Fisik Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mendukung proyek perubahan Saudara Media Yanuar Abdullah, Esos MSI, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Saya Hendra, mendukung proyek perubahan Saudara Media Yanuar Abdullah, Esos MSI, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Saya mendukung proyek perubahan Saudara Media Yanuar Abdullah, Esos MSI, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Bapeda Provinsi Kalimantan Barat dalam mengkoordinir perencanaan khususnya di dalam program kegiatan percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,55% untuk tahun 2023. Artinya akan terjadi penurunan sebesar 0,26% dari capaian tahun 2022. Angka sebesar 0,26% ini berarti kurang lebih 143.000 orang. Ini yang harus kita tangani. Untuk mencapai itu tentulah sebuah perencanaan yang terpadu baik itu dalam penyusunan kegiatan, monitoring di lapangan maupun evaluasinya memerlukan sebuah strategi yang sangat memadai atau mumpuni. Oleh karena itu sekali lagi Bapeda Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung apa yang dikerjakan atau dihasilkan oleh Bapak Media dengan mengambil strategi kompak berakhlak. Nah, hal ini akan mendukung proses perencanaan dan sekaligus bagaimana reformasi birokrasi ini bekerja, yaitu sesuai dengan tema-tema yang ada, antara lain penurunan kemiskinan. Saya Dr. Andes Hermanus MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, mengapresiasi gagasan perubahan strategi kompak berakhlak dalam upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat melalui penyusunan rencana aksi yang meliputi pertama, pengelolaan informasi pasar kerja diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pencari kerja sebanyak 4.000 orang. Kemudian yang kedua, melalui perluasan kesempatan kerja. Ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada 250 orang per tahunnya. Kemudian yang ketiga, melalui pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ini juga diharapkan nanti dapat memberikan kesempatan sebanyak 200 orang per tahunnya. Tentunya ini semua akan berdampak pada penurunan angka pengangguran yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Salam kompak berakhlak. Dengan inovasi strategi kompak berakhlak ini, upaya percepatan reformasi birokrasi yang berdampak bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat tentunya akan cepat menjadi kenyataan. Kalbar maju bersama dalam keberagaman. Salam kompak berakhlak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.